Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dulu ya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Ini Tuhan bicara masalah ketika dia akan ke kayu salib. Dia ada bicara ini, bahwa nanti kalau aku nggak pergi, maka ini Roh kebenaran tidak akan datang gitu. Roh yang dijanjikan. Nah, di sini katakan bahwa apabila ia datang itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi karena dia Roh kebenaran, dia adalah Roh Kudus yang bisa memimpin kita atau yang kasih tahu kita apa yang benar. Jadi Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus di dalam diri kita yang akan bisa memimpin kita, yang kasih tahu kita apa yang benar. Nah, kenapa dia tahu mana yang benar dan yang salah? Jadi ketika Roh kebenaran ini tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Ada dasar firman-Nya. Ibrani 4 ayat 13. Ayat 12 dan 13 dulu. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13-nya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya lah kita harus memberi pertanggungjawaban. Jadi segala sesuatu, kenapa dia bisa tahu? Karena segala sesuatu itu terbuka. Gitu loh. Kenapa dia bisa memimpin kita tahu mana yang benar dan mana yang salah? Karena semuanya itu terbuka. Enggak ada yang bisa disembunyikan. Semua itu telanjang di matanya. Bahkan dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi gini. Kemarin kita pelayanan, kemarin saya tuh pulang sampai jam 9 malam. Karena diajak makan, keluar dari panti itu sekitar 5:30. Jadi saya ada, pokoknya sampai kemudian pas mau pulang dibilang, yaudah kita makan dulu, makan malam gitu. Jadi sampai jam 9, sampai pulang saya cuma sikat gigi langsung tidur aja deh. Gak mandi, tepar, capek. Nah, waktu ngobrol di restoran itu, si ketua panti ini ngomong, Bu Yemima, kamu pernah dengar gak pelayanan, kalau pendeta mengatakan pelayanan di panti? Kamu kan selalu dengar bilangnya pelayanan selalu di gereja kan? Ke gereja mana? Pelayanan ke gereja A, gereja B. Kamu udah pernah dengar gak pelayanan di panti? Saya bilang sih belum ya. Nggak tahu yang lain udah pernah atau enggak. Itu yang dikatakan begini. Jarang sekali gereja itu pelayanan di panti. Karena ya ya saya nggak ngerti deh ya. Pokoknya dia merasa bahwa kita itu mau dipakai, maksudnya untuk mau melayani
pelayanan di panti. Karena ya jarang sekali dan orang tuh mau bisa berkali-kali tuh datang ke panti. Dan biasanya memang ya paling sekali setelah itu. Itu pun jarang sekali gereja melakukannya. Betul gak sih? Jarang sekali gereja melakukan atau pelayanan ke panti. Gitu loh. Nah, sehingga dia sangat menghargai kita untuk kita bisa mau melayani di panti. Nah, ya saya cuman waktu itu saya ada ngobrol sama Cina. Kita datang ke sana karena punya motivasi. Motivasinya adalah karena disuruh sama Tuhan. Karena perintahnya Tuhan. Jadi selama perintah itu masih ke sana, kita akan lakukan. Tetapi selama perintah itu selesai, kita cabut. Ya saya nggak tahu, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi prinsipnya bahwa kita melakukan karena sebuah perintah. Jadi masing-masing orang itu mempunyai sebuah motivasi ketika melayani. Gitu ya. Nah saya punya motivasi seperti itu. Nah, yang saya senang waktu kemarin. Gini loh. Kalau firman mengatakan begini. Berbahagia yang lebih berbahagia adalah orang yang menerima atau memberi. Memberi. Daripada menerima. Loh, bukan yang menerima kita dapat duit. Lebih senang. Kenapa yang ketika kita memberi justru kita lebih senang dibanding Tuhan ngomong begitu? Padahal kan seharusnya ketika kita dapat duit kita lebih senang daripada ngeluarin duit gitu loh. Logikanya kan begitu. Tetapi Tuhan ngomong bahwa lebih berbahagia atau lebih senang ketika kita memberi daripada menerima. Yang saya senangnya adalah dari si Mami ya Mima ini adalah dia tidak pernah. Ya kita udah cukup dekat. Nih sekarang kayak kemarin kita dibeliin lagi roti gandum. Sekarang saya tiap pagi jadi makan roti sama teh. Karena dikasih teh lagi. Mesti diminum. Tapi itu membuat ya saya jadi lebih kurus. Bukan lebih kurus sih, saya memang jadi pengennya memang kurusan dikit lah. Soalnya kemarin dari Korea 64 mulu, susah turunnya. Gara-gara makan roti, nggak makan nasi bisa turun 2 kilo. Nah, karena kita dekat sama dia. Dia tidak pernah berusaha pakai ayat firman memberi untuk mancing saya untuk ngasih. Nah, yang saya lihat malah dia selalu memberi. Bayangkan umur 84 masih ngelayani panti. Bukan anak dia, bukan cucu dia harus ngeluarin duit, dia harus ke sana, harus bikin pusing gitu ya. Kan ada masalah-masalah yang gak mungkin saya ngomong di sini. Itu bikin pusing gitu loh. Tapi dia mau ngelakuin. Itu benar-benar pure heart, pure hatinya melayani Tuhan. Makanya ketika kedapatan kita, dia itu sangat senang. Ya saya cuma ngomong dia bilang, paling tidak saya mengurangi. Saya membantu, kita membantu meringankan bebannya. Berat loh. Yang saya suka adalah dia tidak pernah memancing saya untuk saya memberi. Jadi memang hatinya memang murni untuk Tuhan. Nah makanya Tuhan juga kerja, saya pun nyambung sama dia. Ngobrol tuh nyambung. Kemarin saya yang cerewet. Saya bilang, Mami, biasanya Mami yang 90% ngomong. Sekarang saya yang 80% ngomong, saya bilang. Saya ngomong firman. Saya suka ngajar. Nah, ketika waktu doain di panti. Ini loh firman yang
memisahkan antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum tulang, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita masing-masing dipakainya berbeda. Ketika saya mendoakan mereka, itu begitu Tuhan itu langsung memberitahukan saya ini orang seperti ini itu. Jadi ketika baru saya mau doain tumpang tangan, itu langsung Tuhan udah ngomong. Kemudian saya bisikan, kamu begini, gini. Benar gak? Benar, dia nangis. Jadi anak-anak itu satu yang paling pokoknya ada 2 orang yang saya kaget, itu dia mau maju. Kaget saya. Itu butuh namanya kerendahan hati. Karena dia sudah dewasa. Itu butuh kerendahan hati untuk maju ke depan untuk minta didoain. Itu luar biasa bagi saya. Yang saya katakan begini. Kalau kita dipakai sama Tuhan. Ketika saya memberikan kepada mereka apa perkataan Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati saya. Saya bisa gini loh. Kita butuh suara Tuhan kan. Ini firman katakan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seringkali kita enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mesti gimana Tuhan? Ini saya harus bagaimana Tuhan? Jadi ketika saya mendoakan mereka, itu langsung hikmatnya Tuhan, perkataan Tuhan langsung ngomong ke mereka, langsung nusuk mereka. Itu membuka pikiran mereka, membuat mereka bertobat, sadar diri. Itu jauh lebih penting daripada uang. Makanya saya lebih suka istilah gini. Saya ngomong sama waktu konseling. Itu 2 jam sekalipun. Saya gak peduli. Yang penting orang ini bisa kebuka pikirannya. Sadar dirinya. Kemudian dia bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan. Itu jauh lebih berharga. Membuat orang itu bertobat. Makanya saya senang mengajar. Kenapa? Untuk membuka pikiran manusia. Karena firman Allah ini adalah dia itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena ada orang-orang yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ketika diajarkan baru bisa ngerti. Ini loh yang benar, ini loh yang salah. Sehingga orang itu bisa mengambil putusan, oke, gue mau melakukan yang benar. Nih, saya nanya sama Tuhan begini. Roh itu ada di dalam semua orang Kristen. Dan akan semakin kuat ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus. Dengan tanda-tanda bahasa lidah. Itu roh yang berkuasa. Tetapi sering dan banyak yang tidak mengerti akan keberadaannya. Keberadaan Roh Kudus. Dan kemampuannya. Nggak ngerti dan nggak tahu. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajarinya. Roh Kudus itu seperti apa? Padahal Roh Kudus akan membuat engkau tahu apa yang harus dilakukan dan akan menunjukkan apa yang harus engkau lakukan. Keberadaannya itu mereka tidak sadari. Keberadaan Roh Kudus tidak kamu sadari. Sehingga kamu yang Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran itu tidak kita sadari. Sehingga sekali ketika saya mulai, saya lupa 2005 atau 2006. Ketika saya baca buku Smith Wigglesworth. Ketika saya lagi ngobrol sama Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan kayak orang tuh nantang saya. Rudy, kau lihat bagai Smith, orang yang luar biasa ini. Bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Apakah kau mau?
Ya, luar biasa. Saya mau. Tapi untuk bisa, kamu mesti bayar harganya. Sangkal diri, pikul salib. Kedaginganmu, keinginan-keinginan hal-hal yang dalam dunia itu kamu harus salibkan. Kamu harus berikan kepadaku dan kau nyerahin hidup. Mau enggak? Kamu pikir gampang jadi hamba Tuhan? Jadi hamba Tuhan yang bukan ecek-ecek ya. Kamu pikir urapan itu saya terima gratis? Kamu pikir urapan yang saya terima ini nggak ada bayar harganya? Nah gini, yang kemarin mungkin bilang gini. Mungkin gitu ada di antara kalian gitu. Kan saya ngomong kan. Tangan saya ada kuasa nih. Waktu di panti. Siapa yang mau? Apapun yang kamu mau untuk anak panti. Saya bisa tak kasih. Karena kuasanya di tangan saya. Maka sebagian besar kan pada datang. Mungkin di antara kamu mau juga. Ada yang mau gak? Ada beberapa yang saya ingin, ya tetap saya ingin lakukan nanti di waktu di retret. Begini loh, saya ingat sekali. Oke, saya sambung tadi. Akhirnya saya berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan bukan berlutut, saya selonjoran gitu loh. Saya menyatakan begini, Tuhan, saya mau. Saya menyerahkan diri saya untuk saya bisa membebaskan orang, melepaskan orang, memberikan pengertian pada manusia, pada orang Kristen gitu ya. Pokoknya saya ingin mau dipakai Engkau Tuhan untuk jadi saluran buat mereka. Jadi saya menyerahkan diri saya untuk saya istilahnya membuang kedagingan, membuang hal-hal yang gak benar. Ya pokoknya kedagingan segala macam untuk bisa memilih Tuhan. Disitulah saya diurapi. Urapan itu gak gratis. Saya bukan dapat dari urapan hamba Tuhan siapapun. Semua yang dulu sejak di Mahanem saya buang semuanya. Tidak ada sisa 0,005% pun tidak ada. Saya buang semua dan saya pilih yang murni dari Tuhan di Mahanaim. Mulai itulah saya bayar harga. Kamu pikir ketika mendoakan orang itu kepekaan untuk mengerti ini orang seperti apa hatinya sebagaimana bla bla Tuhan orang ngomong itu mudah. Itu bukanlah hal yang mudah untuk kita bisa menyelidiki hati kemudian dengar suara Tuhan ngomong. Menyatakan firman Tuhan ini dia akan membedakan, membelah yang namanya sumsum tulang atau pikiran dan pertimbangan otak dan dengan hati. Untuk membelah untuk mereka sadar. Itu butuh yang namanya hati yang mau diberikan untuk Tuhan. Amin. Roh Kudus ada di dalam diri kita, tapi seringkali kita tidak tahu, nggak menyadari. Saya dipakai di sini karena saya menyerahkan hidup saya total untuk Tuhan. Pertanyaan adalah kita masing-masing mempunyai panggilan dari Tuhan. Mau gak kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan? Aduh, kalian gak tahu apa ya rasa senang itu kayak apa, kan nggak pernah. Ketika mendoakan orang, ketika orang itu tiba-tiba sadar
Ketika tiba-tiba dia tahu kasihnya Allah. Dia tahu Tuhan ngomong apa. Dia tahu bahwa Allah itu mengasihi dia. Waduh, itu luar biasa. Makanya saya senang. Tuhan pakai saya untuk cara seperti ini membuat orang itu menjadi bisa berbalik kepada Tuhan. Ya. Ada yang reda diri. Ketika saya ngomong, dia langsung nangis. Dia mempertanyakan kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa orang tua saya begini? Dia merasa bahwa kenapa gue lahir di keluarga kayak begini? Kalian gak tahu perasaan kayak begitu sih ya. Kalau kalian ngerti perasaan kayak gitu, perasaan tertolak, perasaan malu, perasaan apa yang gak enak gitu loh. Yang umurnya udah dewasa tapi dia punya perasaan kayak gitu. Itu kan namanya iketan. Selama ketika saya pertama kali ngeliat, saya udah tahu ini orang seperti ini. Cuman saya gak berani gak ngomong apa-apa karena dia ya gak bisa lah. Ya sampai maka saya get ke dia maju, dia ngomong. Dia gak ngomong sih, saya langsung tembak dia. Nah kemudian itu dia nangis dan dia mengakui iya. Cuman saya ngomong ada hal yang saya omongin lagi gitu. Prinsipnya begini. Ketika kita dipakai untuk hal-hal yang lain. Ada satu kebanggaan yang kita bisa bilang Tuhan. Ini hidup saya. Pakai saya. Dengan apa yang saya punya. Kemampuan saya. Uang saya. Tenaga saya. Atau apalah. Saya sih berharap. Kalian bukan Kristen yoyo. Ini saya senang kemarin tuh bertiga itu. Kata si Unde trio kwek-kwek. 3 mayat hidup. Ternyata masih hidup juga. Enggak mati lagi. Tetap hidup. Yang saya katakan. Saya berharap. Kalian semua yang masih muda. Mempertahankan iman kalian. Mempertahankan hati kalian untuk mengasihi Tuhan. Untuk hal apapun di dalam dunia itu tidak menjadi penghalangmu untuk tetap ke Tuhan. Saya tahu tidak ada yang namanya kekal selama di muka bumi. Minggu lalu saya bicara masalah buah. Saya tahu bahwa buahnya saya apakah saya bisa pertahankan. Maka firman Allah katakan gini. Mereka ranting-ranting itu dibersihkan. Yang sudah berbuah itu dibersihkan lagi supaya dia lebih menghasilkan buah. Karena memang caranya begitu. Untuk sebuah ranting itu, untuk ranting bagian itu mau benar-benar banyak buah, itu ada yang mesti dipotong. Ranting-ranting yang nggak ada gunanya, daun-daun segala macam, itu mesti ada yang dibuang-buang supaya itu bisa alirannya masuk ke buah lagi, gitu loh. Tidak ada yang namanya kekal. Hati untuk tetap bertahan pure sama Tuhan, itu mesti dipelihara. Hati yang harus lapar saya akan Tuhan itu dari tahun 96-97 sampai sekarang berapa tahun? Itu 27 tahun, 28 tahun. Itu saya tetap pelihara. Saya nggak pernah ninggalin Tuhan. Saya tetap memilih Tuhan. Kenapa? Karena saya sayang Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika saya disuruh baca lagi buku Smith. Itu iman saya, kepekaan saya semakin naik. Karena saya tahu saya nggak boleh stop.
Maka Paulus ngomong kata begini, aku tidak menganggap bahwa aku sudah memperolehnya. Gitu. Tapi aku tetap maju, berlari untuk bisa mencapai, untuk mendapatkan. Tidak ada kata selesai selama kita masih di bumi. Kecuali Tuhan sudah ambil. Artinya hati yang haus dan lapar, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang memilih Tuhan lebih dari apapun di bumi ini, tetap kamu pertahankan sampai mati. Itu Ibu Yemimah 84 tahun. Masih dia mau melayani Tuhan. Ketika Tuhan panggil dia diberikan tanggung jawab. Saya mau, dan dia mau. Itu luar biasa loh. Hebat. Maka Tuhan kasih dia kekuatan. Kemarin makan ketika kita mau beli roti. Itu jalannya gagah. Enggak begini. Jalannya biasa. Dia itu sebagai salah satu panutan saya di dalam melayani Tuhan. Hati saya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan ketika hati saya untuk Tuhan, ketika saya mendoakan orang-orang, dan orang itu mengalami pelepasan, itu adalah sebuah kesenangan saya sendiri. Ternyata Tuhan pakai saya. Yang di mana banyak orang Kristen atau pendeta itu tidak mampu. Tapi saya bisa. Makanya Kopassus. Siapa yang bisa melawan Baphomet? Enggak ada. Tidak ada satupun pendeta, gereja apapun yang pernah bisa melawan Baphomet. Tapi kita bisa mengalahkannya. Kita nggak dikenal di dunia. Emang gue pikirin. Tapi saya dikenal di kerajaan surga. Nama Rudi terkenal loh. Di surga. Nama Mahanaim terkenal loh di surga. Nama Rudi terkenal loh sama dukun-dukun loh. Dukun Cirebon loh. Dukun Cina katanya. Yang saya katakan gini, Roh Kudus ada dalam diri kita. Itu adalah roh yang seharusnya kita ngerti. Maka saya berharap nanti nih, kalian yang belum pernah dibaptis sama Roh Kudus, di retret, saya akan doakan bagi mereka yang mau. Di tangan saya ada kuasa nih. Di tangan saya ada kuasa. Kamu mau apa? Saya bisa kasih. Apapun. Apapun. Sombong banget. Saya belajar dari 3 hamba Tuhan. Ya. Ini mereka semua confidence-nya 100% sama Tuhan. Makanya kalau mereka ngomong, gak ada yang namanya gak ada. Kalau kehendak Tuhan, tidak. Saya kasih contoh, Smith Wigglesworth. Ketika dalam sebuah KKR, ada seorang ibu-ibu yang kanker. Saya lupa ada kanker apalah. Dibopong, sini, box sini, ke depan. Ketika di depan disuruh dibopong sama temannya. Ini ibu-ibu. Jadi bopong ke ibu-ibu. Temannya ada 2. Ketika dibopong itu pegang kiri kanan kan. Ketika pegang kiri kanan, itu si Smith bilang, lepasin. Dia nggak bisa diri, lepasin. Lepas, buk, jatuh. Itu punya orang yang kaki kanker. Jemaat kan pada ini. Kenapa disuruh lepas tuh gitu kan? Terus sebentar lagi, bangunin. Pegang lagi. Terus dibangunin kan. Lepasin. Tadi jatuh. Lepasin nanti jatuh lagi. Pokoknya saya perintahin lepasin. Dilepasin. Jatuhlah. Itu jemaat ada yang bilang teriak. Kejam. Orang ketahuan tuh dia kering ini kesakitan. 2 kali kesakitan. Enggak pakai
pakai otak apa? Tuh Smith ngomong apa? Diam, bukan urusanmu. Urusanku. Digituin loh. Diam, bukan urusanmu. Kalau orang yang sudah tahu kenal Tuhan dan yang punya confidence, keyakinan akan Tuhan, nggak takut. Diangkat lagi. Tepasin. Wah, ribut semua jemaat dan yang temannya nggak mau. Nanti jatuh lagi dan nangis lagi, ngeringis di kesakitan. Saya pintakan, lepas. Pas dilepas itu tangan ini ya. Itu ibu-ibu bisa berdiri, itu kanker copot dari badannya. Dan dia jalan dengan normal. Saya belajar dari orang yang punya keyakinan. Andrew Wommack. Dia pernah juga mengatakan, si Jesse ngomong, virus tidak akan pernah nyampe ke saya. Setiap nempel, mati. Dan saya umur 52. Sekarang mungkin udah 50 tahun atau 55 tahun. Saya tidak pernah sakit. Jesse juga ngomong yang sama. Yang saya katakan begini. Cari hamba Tuhan adalah yang punya confidence. Belajar dari orang-orang yang punya keyakinan akan firman Tuhan. Bukan cari yang insya Allah. Yang mudah-mudahan kalau kehendak Tuhan. Dan cari hamba Tuhan yang berdasarkan firman Tuhan. Punya keyakinan yang kuat akan firman Tuhan. Saya berani, saya mengatakan di tangan saya ada kuasa. Apapun yang kamu butuhkan, di sini ada. Karena saya tahu, saya belajar begini. Dua hal. Terus terang, sebelumnya saya belum punya. Dua hal yang Tuhan ajarin saya. Yang pertama, punya keyakinan akan Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, punya keyakinan akan dirimu sendiri. Bahwa Tuhan pakaimu. Ada Tuhan, ada diri sendiri. Kalau nggak ada dua-duanya atau cuma satu doang, tapi dia nggak yakin ada kuasa dalam dirinya, nggak bakal bisa. Banyak kan pendeta cuma satu, Tuhan ya, Tuhan tuh mampu, iya, semua orang Kristen pasti bilang iya. Tetapi dirinya akan bilang, nggak tahu deh ya. Ya kita berdoa aja lah. Kita berharap untuk Tuhan bekerja. Saya nggak pernah dengar itu dari Andrew Wommack, dari Jesse maupun Smith, nggak ada dengar kayak begituan. Makanya dulu saya ngomongkan, si Andrew Wommack ketika dia mendoakan ada sebuah danau dekat wilayah dia pelayanan itu kering kerontang, dia doain supaya itu air ngalir, supaya air ini nggak pernah kering. Dan terjadi sampai waktu saya baca itu tidak pernah kering. Dan dia katakan gini, itulah akibat saya dan tim atau gerejanya itu yang mendoakan supaya terjadi air. Supaya air itu ada, gak kering lagi. Dan dia katakan gini, kenapa? Buat apa saya doa? Kalau saya doa gak yakin. Jadi saya percaya itu adalah hasil doaku. Doa kita, doa kami. Saya yakin itu gara-gara doa kita. Keyakinan akan kuasa Tuhan harus ada dalam diri kita. Kalau kau nggak yakin, kenapa orang-orang itu pada sukses? Mereka punya confidence akan dirinya sendiri. Bahwa gua bisa, gua mampu. Tinggal dia pakai kekuatannya sendiri atau kekuatannya Tuhan. Tetapi confidence itu, keyakinan itu harus ada dalam diri kita. Kalau dia mau pakai kekuatan sendiri, is okay. Dia harus kerja keras. Bisa berhasil? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa, tapi dengan kekuatan sendiri. Terserah. Tapi ada yang namanya kekuatan Tuhan.
Gue yakin gue berhasil, Tuhan bisa tolong gue. Jadi confidence akan Tuhan, confidence akan diri sendiri. Nggak punya salah satu ini, nggak bakal bisa. Itu yang saya pelajarin. Yang Tuhan kasih tahu saya. Sehingga saya semakin hari semakin yakin dan yakin. Nah, saya rindu pada waktu nanti di retret. Kalian bisa mengalami kuasa Tuhan. Kalian dibaptis Roh Kudus. Kalian mendapatkan hal-hal yang baru. Alangkah indahnya ketika melihat ada orang yang berubah. Ya, contohnya anak-anak panti. Mereka yang dari penakut jadi pemberani. Tadi dipakai sama setan, kerasukan. Tetapi sekarang dipakai sama Tuhan, jadi pemain tamborin. Kita melayani di gereja banyak tidak mau melayani di panti. Karena memang kalau kita ke panti kita harus ngeluarin duit. Kalian harus bayar bensin, kalian capek, berbagai segala macam. Itu adalah sebuah pengorbanan. Dan saya pun melayani di sana juga. Ya sekarang masalah renovasi, saya itu berkorban. Kadang-kadang saya harus karena mesti beli besi, mesti beli ini, beli itu. Saya mesti cari dulu di sana tuh beli besinya di mana, bla bla. Saya mesti berjam-jam loh kadang-kadang. Saya berkorban. Karena hati saya mengasihi Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Saya memberikan contoh kepada kalian. Kalian bisa tanya sama Bu Yemimanya, gimana saya? Karena saya mengasihi Tuhan. Saya berharap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalian jadi orang yang mau rela berkorban. Kalian mau memberi. Bukan masalah uang aja. Atau hal-hal yang lain juga. Kalian bisa memberi. Jadilah orang yang mau dipakai sama Tuhan. Amin. Tadi saya ngomong sama siapa? Kan? Ngomong dong. Joshua. Ya. Masalah website, saya ngomong websitenya panti begini nih. Saya lagi ngomongan lagi begini kabel. Dia bilang, yaudah nanti saya bikinin aja dah. Gitu. Nah, seperti hal itu kan, ya saya dengarnya senang gitu loh. Tapi ada risikonya loh. Bisa bertahun-tahun, bisa seumur hidup kamu. Is it okay? Karena saya lihat website-nya kurang informatif lah. Ada hal yang lain yang saya pengen ngomong sama kamu. Nah maksud saya gitu, ada hal yang kita bisa pakai, yang dipakai sama Tuhan. Lakuin. Menyenangkan kalau kita menjadi berguna buat orang lain. Amin. Menyenangkan kalau kita bisa menolong orang lain. Entah bicara uang, entah bicara tenaga, entah bicara pengetahuan. Prinsipnya kita bisa menolong orang lain. Apalagi untuk nama Tuhan. Amin. Ini saya ngomong ini jadi ngomongnya kayak yang lain. Prinsipnya bahwa Tuhan ingin kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita, itu akan menuntun kita. Nah ini contohnya. Ini salah satu contoh, udah cukup satu nih ya. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh. Saya nanya sama Tuhan. Tuhan ini gimana? Contohnya. Jadi gini. Roh Kudus itu akan memimpin kita mana yang benar. Jadi gini. Saya kemarin ngomong sama si Bu Yemimanya gini. Saya mau beliin kamera. Saya bilang saya mau beliin 2. Nah ternyata ada satu kamera, alat itu yang CCTV. Nah CCTV itu ternyata ada satu alat itu bisa 2 kamera. Nah ketika saya bilang saya akan mau beliin, nah,
Saya harus punya pengetahuan dulu untuk beli ini CCTV. Karena CCTV banyak ragamnya, banyak jenisnya. Yang harusnya kita lakukan, firman katakan dia akan menuntun kita jalan yang benar. Awalnya seharusnya kita ngomong, Roh Kudus, Tuhan, saya mau beli CCTV ini. Tolong saya, pimpin saya untuk saya tahu mana yang terbaik. Ini contohnya. Nah, untuk saya bisa mendapatkan terbaik itu berarti saya harus punya pengetahuan. Betul dong? Pengetahuan mengenai CCTV. Minimal paling nggak saya harus tahu ada CCTV yang WiFi. Nah, saya maunya WiFi, bukan yang pakai kabel. Nah, untuk WiFi itu masih banyak tipenya kan. Jadi saya harus mempersempit. Nah, untuk itu saya harus tahu jenisnya. Kelebihan daripada kamera itu, kamera A, kamera B, kamera C yang sesuai dengan kebutuhan. Ada harga cuma 100.000, ada yang 200.000, 300.000, 500.000. Banyak, tapi mana yang saya butuhkan? Mau ngapain beli 500.000 kalau nggak ada dibutuhkan? Ngerti nggak? Beli 100.000 kalau memang bagus dan memang dibutuhkan, kenapa enggak? Atau 200.000, saya nggak tahu yang mana. Prinsipnya saya harus punya pengetahuan. Begini loh, seringkali ketika kita mau sesuatu, kita tuh nggak nanya sama Roh Kudus. Pakai emosi. Dengar orang, oh ya udah, gue beli dah. Dengar orang ngomong ini, oh iya ya, murah lagi. Yaudahlah, kita beli. Jadi tanpa minta pimpinan Roh Kudus, itu saya katakan, mereka tidak tahu keberadaan Roh Kudus. Akannya sering salah. Saya ini tipenya cerewet. Kalau mau beli barang. Tipe saya itu cerewet. Saya harus tahu, saya mau beli barang ini benar-benar barang yang saya butuhkan. Yang saya tahu sesuai dengan saya. Jadi sekarang nih kamera saya belum beli. Saya belum putusin yang mana. Yang ketiga lagi. Karena awalnya sudah ngomong, Roh Kudus kasih tahu. Saya harus bergerak. Cari tahu. Sampai saya akan memutuskan, oke, jenis ini. Jenis ini pun udah dapat nih. Saya mau beli ini. Pas dari sini pun saya harus tahu mana harganya yang murah. Karena mungkin harga yang toko A 200.000. Tapi di harga di toko B cuma 150 dengan barang yang sama. Ya kan? Kurang lebih kayak begitu. Maksud saya begini. Dia akan memimpin kita di jalan yang harus kita tempuh. Nggak perlu pusingin tertentu Tuhan. Gimana cara mendengarkan suara Tuhan? Nggak perlu. Pokoknya di awalnya kita ngomong. Tuhan, saya mau beli ini. Tuntun saya. Jangan ambil keputusan tanpa pengetahuan. Tanpa kita menyelidiki dulu. Tanpa kita mengerti yang kita mau beli. Kalau enggak, ya salah. Kalau udah beli, gak usah dibalikin. Udah salah. Mau dibilang apa? Nah, itulah gunanya Roh Kudus. Dia adalah roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Amin. Jadi jangan asal ambil keputusan tanpa Roh Kudus. Amin. Jangan asal juga ketika kita mengambil keputusan dengan emosi. Kita sering melakukan kesalahan seperti itu. Belajarlah kita untuk cari Tuhan dulu. Tuhan yang mana? Nanti Tuhan akan tuntun kita gimana cara itu, kita gak usah pikirin. Sampai satu saat hati kita yakin, oke, beli yang ini, beli. Gak usah pedulin harga, gak usah pedulin, pokoknya udah mengambil keputusan, sudah keputusan sini beli, ya beli. Oke, satu firman ada. Yeremia 29:11. Yang terakhir. Sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Prinsipnya bahwa roh kebenaran itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia tahu rancangan yang terbaik buat kita. Pilihlah Roh Kudus supaya rancangan itu kita dapetin. Tanpa Roh Kudus kalian gak bisa. Gak bisa.
Nggak mungkin bisa. Kita butuh rancangan Tuhan yang di sana. Itu harus bisa nyampe kalau kita bergantung sama Roh Kudus. Saya ketika mendoakan orang lain, itu saya ngomong seperti saya di sini. Saya sebelum naik atau besokan atau tadi pagi saya cuma ngomong, Roh Kudus pakai mulut saya untuk berkata-kata. Terserah kamu ngomong apa. Udah selesai. Prinsipnya adalah kita itu bergantung sama Roh Kudus. Jangan pakai otakmu sendiri. Jadi awalnya ngomong, Tuhan saya mau beli, Tuhan saya mau pergi, Tuhan saya ini, tolong berikan saya pengertian, berikan saya hikmat. Itu supaya kita memberikan akses. Roh Kudus ngomong ke hati kita. Nanti Roh Kudus akan kasih tahu caranya. Amin. Yuk kita Mahanaim. Saya senang begini. Walaupun kita ke panti, saya juga bisa melihat ada perubahan di kita juga. Benar. Saya ngelihat si Trio Kwek-Kwek ini lancar bergerak. Itu saya senang. Ternyata mereka berubah. Jadi istilahnya ya efeknya ada. Bukan cuma di panti tetapi di kita. Dan kita menjadi apa ya? Lebih semangat. Kita jadi punya kerjaan. Kerjaan ngebantai setan. Kemarin udah kita bantai cuman ketuanya nggak ada, pemimpinnya nggak ada. Nggak tahu ada kapan, takut kali dia. Kita harus mau dipakai sama Tuhan. Amin. Sampai mati kita tetap dipakai sama Tuhan. Amin. Tetaplah setia sampai akhirnya. Si Mami Emi Maja 84 tahun masih melayani Tuhan. 84 dengan tenaga yang kuat. Itu karena dia mengasihi Tuhan. Jadi orang jangan lembek. Bukan mikirin nanti gue sakit. Nanti gue gak bisa apa-apa. Nanti gue lemah. Kenapa memikirkan yang susah sih di sana? Mengapa sih memikirkan hal-hal yang gak enak di sana? Sakit. Kenapa gak mikirin? Di umur 80 gue masih kuat, gue masih bisa naik tangga. Dia masih naik tangga loh ke sini. Ini saya undang dia untuk karena saya tanggal 1 Juni saya ke Cina. Jadi saya minta dia yang khotbah nanti di sini. Itu luar biasa. 1,5 jam, anggap 2 jam sama pujian. Itu berdiri bolak-balik. Ini mertua saya aja udah berduduk aja. Dia 2 jam loh. Kalau bukan jadi panutan gimana? Makanya bagi saya bangga, saya bisa mengenal itu membuat diri saya. Gue harus bisa seperti dia. Perempuan loh. Smith, 87 tahun. Sampai mati dia melayani Tuhan. Nggak ada istilah retired. Maka si Jesse ditanyain, kapan lu retired? Pensiun. Hah? Pensiun? Lu nggak ngeliat gue kuat apa? Itulah hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang tetap melayani Tuhan. Tidak lihat kondisi. Amin. Setia sampai akhir. Nanti kamu akan lihat saya setia sampai akhir. Sampai mati kamu akan nguburin saya. Saya akan tetap melayani Tuhan. Dan urapan saya akan bertambah. Urapan saya tahun lalu, sekarang berbeda, lebih tinggi. Nanti tahun depan lebih tinggi lagi. Karena saya targetnya mau seperti Smith Wigglesworth. Tapi bayarnya mahal. It's okay kalau ada orang-orang yang bisa ditolong. It's okay kalau ada orang yang bisa bertobat. It's okay kalau ada orang-orang yang mengalami pelepasan. Jangan ngelatin orang yang kemarin kita ke Bandung.
itu keturunan Prabu Siliwangi. Itu luar biasa istilahnya tuh tantangannya. Tetapi kita bisa lepasin. Men, saya bangga karena tidak ada seorang pun yang bisa lepasin dia. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa ngelepasin dia dan mau ngelepasin dia. Tapi kita bertiga kemarin itu bisa ngelepasin. Itu kebanggaan saya. Satu orang bisa diselamatkan. Bahkan anaknya. Waduh, ketika anaknya, saya begini aja nih. Enggak, bukan so tahu. Kamu nih begini, gini. Tuhan minta kamu begini, gini. Oh, langsung ngucur. Tuhan minta kamu berlutut. Tuhan minta kamu tuh supaya minta ampun sama dia. Lepasin pengampunan. Dia berlutut, dia nangis tersesak-sesak. Tahu nggak? Ngelihat orang ini bertobat, aduh senang banget. Satu orang bertobat. Sorga itu bersuka. Hal kayak gitu menyenangkan buat saya. Bukan whoosh. Tapi yang saya ingin lihat adalah ada satu orang yang bertobat. Karena dia tahu dosanya. Ada dosa yang dia kebencian. Tapi dia mulai mau memberi dirinya. Itu menyenangkan. Amin. Menyenangkan lu dipakai sama Tuhan lu untuk hal gini loh. Masa sih kalian gak mau? Ya sesuai dengan panggilan kalian. Tangan saya ada kuasa. Sesuai dengan apa yang kau mau. Saya bisa kasih. Tapi nanti dari retret. Saya bukan sombong. Saya yakin akan kuasa Tuhan. Saya yakin kuasa Tuhan ada dalam diri saya. Saya selang yang bagus untuk kuasa ngalirin. Untuk kuasanya mengalir. Karena saya rindu ada orang yang bebaskan. Karena saya rindu ada orang-orang yang mengalami pelepasan dan perubahan. Itu jauh menyenangkan daripada uang. Amin. Oke ya, musik ya.